Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 10 Syawal 1447 Hijriah atau 9, tanggal bertepatan dengan 29 Maret 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Thayyibah Semarang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian dengan tema At-Tawadhu Khilafu At-Takabbur. Tawadhu versus takabbur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kedatangan saya sekarang ke Semarang dan juga disempilkan ke Kendal, membahas materi-materi yang berkaitan dengan akhlak. Dan akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah rasikha fi qalbi al-insan, yahmilu sahibaha atau tahmilu sahibaha li fi'lin hasanin min ghairi fikrin wa rawiyah. Akhlak adalah sebuah sifat ataupun tabiat yang menancap di dalam qalbu dari seorang manusia untuk melakukan atau mengajak pemilik akhlak tersebut berbuat baik tanpa harus berpikir panjang, karena sudah tertanam di dalam qalbu. Itulah akhlak. Akhlak adalah sifat atau tabiat yang sudah menancap di dalam qalbu, yang mengajak pemiliknya berbuat baik tanpa harus berpikir panjang. Dan al-akhlaq kisman. Akhlak ada dua, mahmudah, madmumah. Terpuji, akhlak yang mulia, dan tercela, akhlak yang buruk. Yang kita bicarakan di sini adalah al-akhlak atau min al-akhlak al-karimah, termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia, yaitu at-tawadhu. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi dari akhlak yang atau dari tawadhu, yaitu ridha insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuhu. Yang artinya kerelaan seseorang berada pada sebuah kedudukan yang lebih rendah dari apa yang sebenarnya layak baginya, sesuai dengan keutamaan dan martabatnya. Itulah akhlak tawadhu. Seorang insan rela dengan kedudukan yang lebih rendah dari yang sebenarnya layak baginya, sesuai dengan keutamaan dan martabatnya. Ada lagi, itu pengertian disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitab Adz-Dzari'ah ila Makarimil Asy-Syari'ah. Ada lagi
disebutkan oleh Al-Jahil di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, tarkut tarabbusi wa izharul khumuli wa karahiyatut ta'zimi wa ziyadatu fil ikrami wa an yatajannaba al-insanu al-mubahat bima fihi min al-fadha'il wal mufakharata bil jahi wal mali wa an yataharraza min al-i'jab wal kibr. Yang artinya akhlak tawadhu adalah meninggalkan keinginan untuk menjadi pemimpin, tarku at-tarabbus, dan menampakkan sikap rendah, tidak menonjolkan diri padahal dia sanggup. Kemudian tidak suka diagungkan, justru menambah penghormatan kepada orang lain, serta menjauhi sikap membanggakan diri atas keutamaan yang dimiliki, bermegah-megahan dengan kedudukan dan harta. Maksudnya menjauhi sikap bermegah-megahan dengan kedudukan dan harta. Berhati-hati dari sifat ujub serta kesombongan. Ujub adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuh. Ujub adalah dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini penyakit qalbu dan menghapuskan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun muhlikat." 3 yang menghancurkan pahala. Salah satunya i'jabul mar'i bi nafsi. Seorang takjub dengan dirinya, merasa bangga dengan pencapaiannya, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun takabbur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takabbur adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi bedakan antara dua itu. Ada ujub, ada takabur, ada riya. Riya beda lagi. Riya itu adalah memperlihatkan amal ibadah untuk dipuji, memperlihatkan amal ibadah untuk dipuji, atau memperbagus amal ibadah agar dipuji. An yudhiral insan amalah aw yuhassinah indan nas hatta yamdahu. Seseorang memperlihatkan amal ibadah atau memperbagusnya. Kenapa ada kata atau ini? Karena ada amal ibadah yang tidak diperlihatkan. Seperti sholat berjamaah, imam, muadzin, khatib, dan seterusnya. Memperlihatkan amal ibadah atau memperbagusnya untuk supaya manusia memujinya. Nah, itu riya. Jadi ada istilah ujub, takabur, riya. Kebalikan semua dari itu tawadhu. Tawadhu adalah tarkut tarafus, meninggalkan hasrat untuk menjadi pemimpin. Berarti yang mencalonkan diri itu tidak tawadhu semua. Oh, belum tentu. Jangan langsung vonis begitu. Kalau seandainya dia dipaksa oleh rakyat, maka termasuk daripada dibolehkan. Kemudian izharul khumul, menampakkan sikap rendah, tidak menonjolkan diri, tidak ingin di depan, tidak ingin diketahui orang, tidak ingin menampakkan diri. Kemudian wa karahiyatut ta'zim wa ziyadatu fi al-ikram,
tidak suka diagungkan, bahkan ingin agar orang lain yang diagungkan, ingin menghormati lebih orang lain, bukan malah dia yang ingin dihormati. Kemudian menjauhi sikap berbangga diri atas keutamaan yang pernah dimiliki, baik itu harta atau tahta atau wanita. Contoh misalkan, ini Ustaz rumah saya, ini pabrik saya, ini mobil saya. Nah, ini tidak tawadhu. Yang tawadhu adalah menjauhi sikap membanggakan diri, baik dengan harta, tahta, termasuk membanggakan diri dengan banyak istri. Ya. Itu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk ditekuni menjadi amanah. Karena ketika dia sudah memilih banyak istri, maka dia harus berhadapan dengan keadilan yang harus dia lakukan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka satu saja. Artinya orang yang beristri banyak, maka dia harus berhadapan dengan sebuah prioritas yang harus dia lakukan, yaitu berbuat adil, yang tidak menjadi prioritas bagi suami yang beristri satu. Karena istrinya cuma satu, dia hanya menafkahi kepada yang satu itu saja. Adapun yang 2, 3, 4, maka di hadapan dia ada sebuah prioritas, yaitu adil. Ini kenapa gak poligami? Nah, kemudian berhati-hati dari sifat ujub dan kesombongan. Ujub sudah saya sebutkan tadi, yaitu menganggap diri sendiri memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Setiap yang meremehkan manusia itu pasti sombong. Kemudian riya, memperlihatkan amal agar dipuji dan disanjung. Nah, itulah pengertian dari tawadhu. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil disyariatkannya tawadhu di dalam agama Islam? Dari Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang berjalan di atas bumi dengan haunan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan sakinatan wa waqaran. Hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi dengan haunan, penuh dengan ketenangan dan wibawa, mutawadhi'ina ghaira ashirin, sangat tawadhu, tidak sombong, wala marihin, congkak, wala mutakabbirin, tidak menyombongkan diri. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya tawadhu di dalam agama Islam. Berkata Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa itu Muhammad bin al-Hanafiyah? Itu adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari istri yang lain. Muhammad bin al-Hanafiyah. Ashabu waqarin wa iffah la yasfahun wa in sufiha alaihim halamu. Haunan, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan haunan, maksudnya mereka adalah hamba yang senantiasa menjaga kewibawaan, ketenangan, dan tidak berbuat kedunguan, hal-hal yang bodoh, rendahan, teriak-teriak,
kemudian berkelahi di orang banyak. Safi. Pernah diceritakan ada orang kelahi di tengah majelis ilmu, 2 perempuan, yang satu istri kedua, yang satu anak pertama dari istri pertama. Nah, kelahi ini safi, jambak-jambakan di tengah majelis ilmu. Ini safi, mengerjakan hal yang merendahkan dirinya. Kalaupun diperbuat kepadanya kebodohan, dia bersabar, tidak mudah balas dendam. Nah, itulah haunan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya tawadhu di dalam Al-Quran. Begitu juga dalil yang lain, yaitu hadis surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengutus kepada orang-orang beriman seorang rasul yang sangat tawadhu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat dari Allah engkau berbuat lembut kepada mereka. Kelembutan itu salah satu simbol ketawadhuan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras hati, sifat, orang akan kabur dari sekitar. Fa'fu anhu, maka maafkan. Ini juga salah satu karakteristik tawadhu adalah suka memaafkan. Wastaghfir lahum, bahkan mendoakan maghfirah untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr. Termasuk daripada tawadhu unsurnya adalah seseorang sering minta nasihat, minta advice, musyawarah terhadap orang lain, tidak merasa dia yang paling benar sendiri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad bulat, maka bersandarlah kepada Innallaha yuhibbut tawakkul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalil yang ketiga surat Al-Hijr ayat 88. Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar merendah. Wakhfid janahaka lil mu'min. Dan rendahkan sayapmu untuk orang-orang beriman. Maksudnya tawadhu'lah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkam Al-Quran, ay alim janibaka liman amana bika wa tawadha'na. Alim, lembutlah. Makanya saya sebutkan tadi, unsur paling kuat dari sifat tawadhu adalah lemah lembut terhadap orang lain. Lemah lembutlah kepada orang di sekitarmu dan kepada orang yang beriman denganmu, dan tawadhu'lah kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada dalil yang lain adalah surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhirah, itulah kehidupan akhirat, yaitu surga. Naj'aluha lil ladzina la yu'minuna, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kami berikan surga itu kepada orang-orang yang tidak ingin nampak muncul di bumi dan tidak menginginkan kerusakan dan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa.
Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dan tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ay taraffu'an ala khalqillah wa ta'adhuman 'alaihim wa tajabburan bihim wa la fasadan fihim. Maksudnya adalah Allah berikan surga itu kepada orang-orang yang tidak ingin ketinggian di bumi. Maksudnya meninggi di hadapan makhluk-makhluk, mengagungkan diri di hadapan mereka, membesarkan kedudukan di hadapan mereka, dan juga kerusakan di tengah-tengah mereka. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tawadhu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ma tawadha'a ahadun illa lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, berkata, fihi wajhan. Di dalam hadis ini ada dua penjelasan. Ahaduhuma anna Allah Ta'ala yamnahuhu dzalika fid dunya jazaan ala tawadhi'ihi lah. Tadi hadisnya berbunyi, tidak ada seorang pun yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Makna yang pertama adalah Allah memberikan kedudukan yang tinggi di dunia atas tawadhu'nya. Wa anna tawadhu'ahu yuthbitu lahu fil qulubi mahabbatan wa makanatan wa izzatan. Yang kedua maknanya adalah Allah, siapa saja yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Berarti Allah akan berikan kepada orang-orang cinta kepada orang tawadhu tersebut. Ini makna yang kedua. Ini adalah dalil yang menunjukkan disyariatkannya tawadhu di dalam agama Islam, dan juga pahala dari tawadhu dalam agama Islam. Yaitu Allah akan angkat derajat orang yang tawadhu. Maksudnya adalah memang di dunia dia mempunyai kedudukan yang tinggi gara-gara tawadhu'nya. Dan al-jaza min jinsil amal. Pahala sejenis dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia menunduk karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Itu kaidah di dalam syariat Islam. Al-jaza min jinsil amal. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada ganjaran atas pahala kebaikan kecuali kebaikannya. Ketika dia tawadhu dan ini sebuah kebaikan, Allah angkat derajatnya di dunia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah akan memberikan rasa cinta, rasa kedudukan, rasa pengagungan di dalam qalbu orang yang beriman. Di dalam qalbu orang yang beriman, karena dia tawadhu tadi. Nah, dalil yang lain, hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad." Yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku untuk agar kalian bertawadhu. Ini perintah berarti. Berarti yang sombong, kebalikan dari tawadhu adalah dosa. Karena perintahnya adalah tawadhu. Bagaimana sikap tawadhu? Sampai sehingga seseorang tidak membesarkan dirinya di hadapan orang lain, membanggakan dirinya di hadapan orang lain, menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Itulah tawadhu. Dan sehingga seseorang tidak berbuat zalim terhadap orang lain, itu tawadhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Fadhil Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa kana min 'adati salaf
rahimahullah, annal insana minhum yaj'alu man huwa asgharu minhu mithla ibnihi. Kebiasaan kebanyakan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa mereka menjadikan orang yang lebih rendah umurnya itu seperti anaknya. Jadi tidak terlihat saya lebih tua daripada kamu wahai anak. Jadi dia jadikan sebagai anaknya. Wa man huwa akbaru mithla abihi. Dan siapa yang lebih tua dia jadikan sebagai seperti bapaknya. Wa man huwa mithlu akhi. Dan siapa yang sama seumuran maka itu seperti saudaranya. Fa yanzuru ila man huwa akbaru minhu nazrata ikram wa ijlal. Maka kalau dia berhadapan dengan orang yang lebih tua umurnya, dia sangat menghormati, mengagungkan. Wa ila man huwa dunahu nazrata isfaq wa rahmah. Kalau seandainya dia berhadapan dengan orang yang lebih rendah umurnya, dia sangat menyayangi, dia sangat mengayomi. Wa ila man huwa mithluhu nazrata masawa fala yabghi ahadun ala ahad. Kalau seandainya dia melihat orang yang sejajar umurnya dengan dia, maka dia melihat ini sebagai saudaranya. Maka tidak berbuat zalim dia kepada saudaranya tersebut. Wa hadha min al-umur allati yajibu al-insan an yattasifa biha, ay bit-tawadhu' lillah 'azza wa jalla wa li ikhwanihi minal muslimin. Inilah sifat yang semestinya seorang muslim memilikinya, yaitu dengan sifat tawadhu. Tawadhu karena Allah dan tawadhu di hadapan saudara-saudaranya kaum muslimin. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan kepada dalil disyariatkannya tawadhu dari Harithah binti Wahab radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Siapa mereka? Dan ini metode Rasulullah SAW dalam mengajar, yaitu bertanya, sehingga beliau diperhatikan perkataan beliau, bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Para sahabat langsung menunggu, kemudian terkesima, siapa sih mereka? Qalu bala, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan melemah di hadapan orang lain. Lau aqsama 'ala Allah la barra. Tapi orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Dia dilihat oleh manusia mungkin lemah, tapi punya kedudukan di sisi Allah. Apa buktinya? Kalau dia bersumpah dalam doanya, wallahi ya Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Hati-hati dengan orang ini. Hati-hati dengan orang yang di hadapan mata kita rendahan. Tukang sapu, tukang pungut sampah, ya, tukang marbot, kuli bangunan, kuli pasar. Hati-hati orang yang kita anggap remah. Jangan-jangan dia adalah punya kedudukan di sisi Allah. Lau aqsama 'ala Allah, kalau bersumpah dengan atas nama Allah, la abarrah, Allah akan kabulkan doanya. Hati-hati dengan orang tersebut. Makanya tadi kalau seandainya kita kata Imam Utsaimin bertemu dengan yang lebih rendah seperti anak, bertemu dengan yang sejajar seperti saudara, enggak ada kesombongan. Bertemu yang lebih tua seperti bapak, sehingga menghormati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah, kullu utullin jawadin afad, bi ahli nar, kullu utullin jawadin mustakbir." Kebalikannya, maukah engkau kuberitahukan tentang penghuni surga? Apa sifat-sifatnya? Kullu utul. Utul, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-jafi asyadidul khusumah bil batil. Orang yang keras, suka bertengkar dengan kebatilan, ya,
Sudah suka bertengkar, bertengkarnya dengan cara yang batil. Ini utun. Jawwal. Jawwal. Jim, waw, alif, dha. Jawwal. Disebutkan oleh Imam Nawawi adalah al-jamu' al-manu'. Suka ngumpulin, suka minta-minta, tapi nggak suka ngasih. Ya, suka nagih tapi nggak suka ngasih. Menjawab. Wa mustakbir, dan orang yang sombong, yang meremehkan manusia, menolak kebenaran. Ini dalil menunjukkan bahwa kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim, sifatun nafil kibriya wal jabarut allati hiya min sifati ahli an-nar wa madhu at-tawadu wal khumul at-tadhallul lillah azza wa jalla wa haddu 'alaiha. Artinya, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penghuni surga adalah kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, itu adalah sifat yang menafikan kesombongan, yang menafikan kecongkakan, yang merupakan sifat penghuni neraka. Dan sifat ini dipuji karena tawadhu, rendahkan diri di hadapan orang, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan kepada disyariatkannya tawadhu dalam agama Islam. Dan saya sekali lagi pesan, hati-hati dengan orang-orang yang lemah. Jangan diremehkan, apalagi dihina. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari dari Mus'ab ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan 'ala man duna. Sa'ad pernah menganggap dirinya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhu'afaikum." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap kedudukan rendah, dan seterusnya. Hati-hati. Berkata Imam At-Tibi, At-Tibi ini siapa? At-Tibi ini adalah ulama Islam. Dia pensyarah hadis. Ya, sering dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. At-Tibi namanya adalah Husain bin Muhammad At-Tibi, wafat pada tahun 743 Hijriah, abad ke-8 Hijriah, dan beliau memiliki syarah hadis. Dan sering dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pensyarahannya terhadap Sahih Bukhari. At-Tibi rahimahullah berkata, "Fihi nahyun an mukhalatatil aghniya wa tahdhirun min at-takabburi 'ala al-fuqara." Di dalamnya, dalam hadis ini terdapat larangan untuk sering-sering bergaul dengan orang sugih, dengan orang kaya. Dan peringatan keras dari sikap menyombongkan diri terhadap orang-orang miskin. Wal muhafazatu ala jabri khawatirihim, dan selalu menjaga perasaan mereka. Jangan sampai mereka merasa dihinakan. Walihada qala Luqman libnihi, berkata Luqman alaihi salam kepada anaknya. Luqman adalah orang saleh. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang saleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang saleh. Berkata kepada anaknya, "La tahkiranna ahadan li khalqani thiyabih, fa inna rabbaka wa rabbahu ahad." Allah. Jangan sekali-kali engkau pernah menghina seseorang karena buruknya pakaiannya, compang-campingnya pakaiannya. Karena Rabbmu, wahai anakku, dan Rabb dia adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Jangan sampai menghinakan, merendahkan, menyakiti orang
yang miskin, anak yatim miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Inni uharriju haqqad dha'ifain." Aku memberatkan kepada kalian wahai para lelaki dua hak dua hak orang yang lemah. Siapa? Al-mar'ah wa al-yatim. Istri, perempuan, dan anak yatim. Ini saya berpesan kepada para anak-anak. Kalau seandainya ada seorang suami, bapakmu berpoligami, lalu ibumu merasa berat dan akhirnya bertingkah, berulah yang mungkin memberatkan suami, maka bersabarlah dengan keadaan ibumu. Jangan sampai durhaka kepada ibu. Nah, ini banyak kasus karena yang memegang duit adalah bapak, maka disukai oleh sang anak. Apa saja yang diminta kepada bapak dikasih. Sedangkan ibu yang sudah tadi dicerai oleh bapaknya, maka tidak disukai oleh sang anak. Ibu dianggap tidak sabar, ibu dianggap kurang ajar kepada suami, ibu dianggap. Maka nasihat saya, hati-hati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ummuka, ibumu. Dan sebagian istri berlaku demikian, mungkin kurang ajar terhadap suaminya, otomatis suami juga ada punya andil. Maka bersabarlah dengan keadaan istri ya. Kalau seandainya memang dia berpoligami. Ini saya berbicara ini karena menjelaskan hadis tadi. Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku memberatkan atas kalian, wahai para lelaki, dua hak orang yang lemah. Al-mar'ah wal yatim. Anak perempuan dan anak yatim. Perempuan dan anak yatim. Maka hati-hati pada ikhwan. Mereka lemah. Dan mereka yang penghantar harta, penghantar kemenangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, hal tunsarun wa turzaqun illa bidha'afaikum. Hal di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah? Tapi bukan apakah maknanya, tapi litakrir. Tidak ada maknahun nafi. Tidak ada kalian diberikan kemenangan, rezeki, melainkan dengan orang-orang lemah kalian. Orang lemah di sini perempuan dan anak yatim. Kata Ibnu Mu'adz rahimahullah, disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Al-Munawi ulama Islam abad ke-11 Hijriah dari Mesir. Hubbukal fuqara'a min akhlaqil mursalin. Kecintaanmu terhadap orang miskin adalah hak orang-orang akhlaknya para rasul. Wa itharuka mujalasatahum min alamatis salihin. Dan senantiasa mendahulukan mereka atau suka engkau berduduk-duduk dengan mereka, ini adalah tanda orang-orang saleh. Wa firaruka minhum min alamatil munafiqin. Dan tidak suka duduk-duduk dengan mereka, itu tanda orang munafik. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tawadhu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu, wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Kalau aku diundang untuk makan-makan dan makanan yang disediakan adalah dhira'. Dhira' itu adalah lengan.
lengan kambing, lengan sapi, lengan onta. Au qura'. Qura' artinya adalah madunal ka'b, yaitu kaki. Tapi di kita enak ya. Kikil. Kikil itu termasuk makanan kelas atas apa kelas bawah? Hah? Menengah. Mungkin orang di sana, orang Arab pada waktu itu, qura' adalah kikil, madunal ka'b, yang di bawah tumit. Berarti kan kikil. Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan makan dan makanannya adalah kikil, ya, maka aku akan datang. Kalau aku diberi hadiah dengan itu, aku akan menerimanya. Ini sikap tawadhu. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, berkata Al-Muhallab, ma'nahu tawadhu wa tarku takabbur. Makna dari hadis tadi adalah tawadhu dan tidak menyombongkan diri. Wastilaf biqabulil yasir wal ijabah ilaih. Dan senantiasa menerima walaupun hadiah itu sedikit, dan menerima jika diundang untuk makan walaupun makanannya seadanya. Ini sikap tawadhu. Nah, kita ambil dari perkataan para ulama salafus salih tentang tawadhu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ini orang dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Az-Zuhd yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Innakum latughfiluna afdalal ibadah at-tawadhu. Kalian benar-benar sering lupa ibadah paling afdal, yaitu tawadhu. Ya, berarti sebagaimana kita salat itu ibadah, maka tawadhu rela dengan kedudukan yang lebih rendah daripada yang semestinya, rela untuk tidak nampak, rela untuk tidak muncul, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Berkata Mu'adz bin Jabal rahimahullahu taala di dalam kitab Az-Zuhd yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak ini ulama Islam abad kedua, abad ketiga Hijri. Beliau disebut dengan tabi'ul atba'. Saya suka memberitahukan kepada jamaah siapa sih orang ini. Kenapa? Karena berarti memang ini bukan dari kantong sendiri. Ya, abad kedua Hijriah. Wafat pada tahun 181 Hijriah. Dan beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in malah. Di generasi ketiga terbaik, Abdullah bin Mubarak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, beliau menyebutkan bahwa jami'u khisalul khair mawjudun fi. Seluruh sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang alim, beliau seorang mujahid, beliau seorang ahli zuhud. Mujahid berperang artinya zuhud terhadap dunia dan seterusnya. Nah, perkataannya apa? Beliau berkata Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yablughu 'abdun dzuri al-iman hatta yakuna at-tawadhu ahabba ilaihi min asy-syaraf. Wa ma qalla min ad-dunya ahabba ilaihi mimma kathur. Wa yakuna man ahabba wa abghadha fil haqqi sawa, yahkumu lin-nas kama yahkumu li nafsi wa ahli baitihi. Tidak sampai seorang hamba ke tingkat keimanan yang paling tinggi sampai tawadhu lebih dicintainya dibandingkan kemunculannya, kedudukannya, kemuliaannya. Dan apa yang sedikit dia dari dapat dunia lebih ia cintai daripada apa yang banyak. Subhanallah, ini susah banget.
Orang ustaz dikasih oleh orang kaya mobil, susah banget nolaknya. Nggak usah, susah. Ya. Tapi begitulah tingkat ketawaduan seseorang. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Saya jujur Pak ikhwan, salah satu sahabat Nabi setelah Abu Bakar, Umar, Uthman dan 10 orang yang dijamin masuk surga itu, ingin bertemu dengannya. Salah satu yang saya ingin bertemu dengannya Abdullah bin Mas'ud. Kalau antum baca sejarahnya, subhanallah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sampai berkata, "Ma ra'aitu Abdullah ibn Mas'ud illa min ahli." Aku tidak pernah menganggap Abdullah bin Mas'ud kecuali termasuk ahlu bait Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah tidak ada batasan dengan Rasulullah. Masuk keluar rumah beliau tanpa ada batasan. Sahibul wisadah was siwak. Sahabat Nabi yang bawa bantalnya dan siwaknya Rasulullah. Itu kan sangat personal sekali. Ini menunjukkan bahwa berkhidmat kepada orang berilmu itu kebiasaan para salafus saleh. Hanya kiai-kiai yang punya, saya dulu di pondok tradisional NU waktu tahfidz, itu banyak kawan-kawan saya yang lama dia menyelesaikan hafalannya. Kenapa? Karena hanya sekedar ingin berkhidmat dengan kiai. Jadi ini jujur saja, ini jarang di tengah kaum salafi. Berkhidmat dengan ahli ilmu agamanya. Ada nyusahin sebagian. Ya, berkhidmat. Sahibul wisadah was siwak. Membawa barang-barang yang sangat personal sekali. Sendal, bantal, siwak. Itu kebiasaan pada salafus saleh. Berkhidmat kepada ahli ilmu agamanya. Berkhidmat kepada gurunya. Kemudian 70 surat langsung dari Al-Quran beliau ambil dari mulut Rasul SAW. Bahkan beliau mengatakan, "Inni la a'lamukum bi kitabillah, walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah, tablughuhul madhi la ataituhu." Aku orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Bahkan beliau punya mushaf sendiri. Beliau termasuk katabatul wahyi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku tentang Al-Quran, aku sanggup untuk menemuinya dengan onta, menaiki onta, aku akan datangi dia. Abdullah bin Mas'ud. Beliaulah yang mengatakan, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian dengan ajaran yang terdahulu. Beliaulah yang mengatakan, "Al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Sederhana beribadah tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berluas-luas tetapi di dalam bid'ah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man yura'i ra'illahu bih, wa man yusammi'illahu bih, wa man tatawala ta'azzuman khafadahu Allah, wa man tawadha'a takhashshu'an rafa'ahu Allah." Barang siapa yang berbuat riya, apa tadi pengertian dia? Dia masih ingat? Memperlihatkan atau memperbagus agar dipuji. Memperlihatkan amal atau memperbagusnya agar dipuji. Barang siapa yang berbuat riya, Allah akan perlihatkan riyanya. Allah akan nampakkan bahwa dia riya. Barang siapa yang berbuat sum'ah, nah sum'ah beda dengan riya, tapi sama prakteknya. Barang siapa yang memperdengarkan bacaannya, ilmunya, ya, sedang ceramah seperti dia sedang setor hafalan, sengaja memperlihatkan hafalannya yang banyak, bukan tujuannya untuk mengajari orang, atau membaca Al-Quran diperbagus saat imam, saat azan dibuat-buat,
Mohon maaf. Contoh saja. Dibuat-buat supaya orang memujinya, maka Allah akan bongkar itu niat. Wa man tatawala ta'azzuman khafadahu Allah. Lalu siapa yang berbuat semena-mena terhadap orang lain karena menganggap dirinya lebih mulia, lebih agung daripada orang lain, Allah akan rendahkan. Dan sepertinya sunnatullah di dalam penciptaannya seperti itu. Yang menyombongkan diri, Allah akan rendahkan dia dengan hal yang sangat rendah. Contohnya siapa? Abraha bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha ini kenapa sih bertekad untuk menghancurkan Ka'bah? Sebenarnya dia ingin balas dendam. Jadi di Mekah ada Ka'bah, Baitullah yang orang-orang pergi ke sana berhaji. Dia ingin agar orang-orang tidak berhaji lagi. Maka dia buat gereja di Yaman besar agar orang-orang pindah ke sana. Orang-orang Quraisy pergi ke Yaman, itu gereja dikencingi, diberaki, malahlah dia utus Abraha. Itu ceritanya. Kenapa sampai Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan sekitar sebelum masuk Mekah, ditemui oleh Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, atau Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Kata Abdul Muttalib, kembalikan kambing onta yang engkau ambil tadi. Kemudian kata Abraha, saya kira kamu akan menahan saya karena saya mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Saya ini pemilik onta. Wal baitu lahu rabbun yahmih. Sedangkan Baitullah ada Rabb yang akan menjaganya. Itu urusan dia. Saya khusus jaga onta. Dengan apa Allah menghancurkannya? Fa'arsala alaihim tayran ababil. Gajah yang besar-besar itu dikirimkan oleh Allah burung. Tayran ababil. Burung seperti burung apa ya? Pipit gitu, kecilnya. Kecil. Kemudian melemparkan fa'arsala alaihim tayran ababil. Kemudian hijaratan min sijil. Hijaratan min sijil. Batu kecil. Antum tahu bagaimana ceritanya itu? Kena batu itu enggak mati langsung. Jadi dia menggerogoti tubuh. Abraha itu matinya tidak di Mekah, tetapi matinya di Yaman. Jadi sampai ke Yaman habis dagingnya. Sampai ke Yaman habis daging. Ini subhanallah. Ya'juj Ma'juj ketika menyombongkan diri, Allah hancurkan mereka dengan hal yang sangat remeh. Ketika dia sudah membunuh seluruh yang ada di atas muka bumi ini, kemudian mereka melemparkan tombak ataupun panah ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengembalikan panah atau tombak tersebut berdarah. Kata Ya'juj dan Ma'juj, makhluk-makhluk yang sangat besar ini, qatalna man fil ard falnaqtul man fis sama. Kita sudah membunuh yang ada di bawah atas muka bumi ini, kita bunuh juga yang ada di atas langit. Allah kirimkan apa kepada mereka? Apa? Ular kecil. Jadi begitulah kadang-kadang sunnatullah di dalam kehidupan manusia. Allah sangat mudah untuk orang yang menyombongkan dirinya, tidak tawadhu, untuk Allah hancurkan dengan hal yang sangat remeh. Termasuk di dalamnya kekayaan seseorang.
Termasuk di dalamnya, apalagi cuma jabatan seseorang yang tidak akan bisa terus menerus. Paham ini para ikhwan? Nah ini hati-hati para ikhwan dalam hati ada Allah. Wa man tatawala ta'azzuman khafadahu Allah. Siapa yang merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya, maka Allah akan rendahkan. Dan sebaliknya, wa man tawadda takhasyu'an rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri karena tak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya. Itu 3 dari perkataan para salafus saleh, para sahabat Nabi. Perkataan seorang tabi'i setelah sahabat, generasi tabi'i yang paling terbaik. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ahli tafsir. Beliau berkata, "Man u'tiya malan aw jamalan aw thiyaban wa 'ilman, thumma lam yatawadha, kana 'alaihi wabalan yaumil qiyamah." Ya Allah, berarti yang dikasih oleh Allah harta, kebagusan rupa, pakaian yang mewah, ilmu yang banyak, lalu dia tidak tawadhu, maka ia akan menjadi wabal, bencana pada hari kiamat untuknya. Hati-hati yang diberikan kelebihan, karena biasanya yang diberikan kelebihan tidak tawadhu. Biasanya seperti misalkan siapa? Karun, bukan Kirun. Karun diberikan kelebihan harta, akhirnya dia menyombongkan diri, tidak tawadhu. Innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan ini karena kepintaranku, berusaha, berdagang, kecanggihanku dan seterusnya. Apa yang terjadi padanya? Fakhasafna bihi wa bidal, kami benamkan dia dan harta kekayaan. Makanya kalau di depan Masjid Thaibah digali tanah dapat harta, jenengin apa? Hartane karun. Karun nggak pernah tekan Semarang. Karena simbol kekayaan dunia. Contoh yang lain, Fir'aun menyombongkan diri ketika mendapatkan kelebihan. Kelebihan apa? Kekuasaan, kerajaan. Dia mengatakan, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada Tuhan yang berhak diibadahi selain aku bagi kalian. Dia juga mengatakan, "Wa ma rabbul alamin." Apa itu Rabb alam semesta? Enggak ada Rabb alam semesta. Dia juga mengatakan kepada perdana menterinya, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab." Wahai Haman, buat tangga agar aku bisa naik ke atas langit. Fa'attalu ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhib. Aku ingin ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa dan aku kira Nabi Musa itu dusta. Sombong dia. Terakhir kesombongannya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa yang terjadi pada pada Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi hatta idza adrakahu al-gharq. Ketika dia sudah benar-benar yakin dirinya tenggelam, baru dia mau beriman. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Siapa yang diberi harta, kelebihan fisik, rupa, pakaian, ya, ilmu, ini hati-hati. Jangan sampai sombong dengan ilmu. Kelebihan ilmu, menganggap orang lain salah semua, salah terus, menganggap orang lain bodoh. Ya. Kemudian dia tidak tawadhu, maka itu akan menjadi wabal nanti hari kiamat, akan menjadi bencana pada hari kiamat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jam 6 katanya ya. Baik, saya sebutkan secara cepat saja potret-potret tawadhu. Yang pertama yaitu
tawadhu'nya seseorang di dalam dirinya, dengan cara tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Yang kedua, tawadhu'nya seseorang di dalam belajar. Seperti perkataan Imam Syafi'i, la yatlubu hadzal ilma ahadun bil mulki wa izzati an-nafs fayuflih. Lakin man talabahu bi dhillati an-nafs wa dhiqi al-'aish wa khidmati al-'ilm wa tawadhu' an-nafs aflah. Lihat ya. Tawadhu saat belajar. Tidak ada orang yang belajar ilmu agama ini dengan kekayaan, kesombongan diri, maka dia beruntung, nggak akan pernah ada itu. Tetapi siapa yang mencari ilmu ini dengan menghinakan diri, kemudian kesempitan hidup, kemudian berkhidmat kepada orang ilmu, kepada ilmu agama, kepada ahli ilmu agama, dan merendahkan diri terhadap ahli ilmu agama, maka dia akan beruntung. Yang ketiga, tawadhu ketika bersama dengan orang lain, dengan cara yaitu tata cara berbicaranya penuh dengan kerendahan. Kemudian tata cara pakaiannya tidak terlalu bermewah-mewah. Tata cara bahkan duduknya, bahkan memanggilnya, menunjuknya tidak terlalu merendahkan orang lain. Nah, sekarang terakhir, apa sarana-sarana agar kita bisa tawadhu? Yang pertama, takwa kepada Allah. Karena yang menjadi ukuran itu takwa. Kata Rasul SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna. Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi melihat kepada amal dan qalbu kalian. Ya. Takwa itu di sini. Nah, maka bertakwalah kepada Allah agar kita tawadhu kepada Allah Subhanahu. Kemudian cara tawadhu yang kedua, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Gauli manusia dengan pergaulan yang engkau ingin orang lain bergaul denganmu seperti itu. Kita ingin agar orang lain tidak asal lewat di hadapan kita, maka jangan asal lewat di hadapan orang lain. Kita ingin agar orang lain bersalaman dengan kita ngucapin salam, maka ucapin salam dan salaman terhadap orang lain. Kita ingin dapat hadiah dari orang lain, maka kasih hadiah terhadap orang lain. Kita ingin orang lain tidak menghinakan kita, jangan menghina orang lain. Kita ingin agar orang merendah suaranya di hadapan kita, jangan meninggikan suara di hadapan orang lain, rendahkan suara di hadapan orang lain. Ini cara tawadhu yang kedua. Cara tawadhu yang ketiga, at-tafakkur fi asli insan, ini menarik sekali. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfah khalaqahu faqaddar. Berpikir kita ini asal muasalnya siapa sih? Dan itu sudah disinggung oleh Allah dalam surah Abasa ayat 18-19. Falyanzuril insan ila ta'ami. Falyanzuril insan bagaimana aja? Min ayyi syai'in khalaq. Dari apakah dia diciptakan? Min nutfah. Dari air mani. Khalaqahu faqaddar. Allah ciptakan dia dari air mani. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, kenapa manusia menyombongkan diri? Lawang dia diciptakan oleh Allah dari lawang dia diciptakan oleh Allah keluar dari lubang kencing 2 kali. Kok bisa manusia menyombongkan dirinya kepada Allah? Menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Lawang dia keluar dari lubang kencing 2 kali. Yang pertama, air mani sang bapak masuk ke dalam sperma perempuan, rahim. Kemudian yang kedua, kemaluan perempuan melahirkan anak. Keluar dari lubang kencing 2 kali. Tidak ada yang boleh menyombongkan dirinya dengan orang yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ma'rifatul insan qadrah.
seseorang mengetahui kedudukannya ini siapa. Kamu itu hamba. Kita ini semua hamba. Setinggi apapun kedudukan kita, kita adalah budaknya Allah Subhanahu. Makhluk Allah Subhanahu. Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah sang raja yang berkuasa, yang maha pencipta. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kan Maliki Yaumiddin. Kenapa di situ dikaitkan dengan Yaumiddin? Raja di hari hisab. Karena saat itu tidak ada raja kecuali Allah. Di dunia memang mungkin ada yang menjadikan dia raja. Tapi saat di akhirat tidak ada raja kecuali Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anal Malik, Anal Dayyan, Ainal Mutakabbirun, Ainal Jabbarun. Aku sang raja. Aku satu-satunya yang akan meminta pertanggungjawaban. Mana orang-orang yang sombong, yang mencongkakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, dia harus tahu kedudukan dia. Yang kelima, nah ini para ikhwan. Wah, ini luar biasa. Tadhakkurul amrad wal masaib wal auja. Mengingat musibah. Orang sakit bisa saja kita kena rasa sakit. Mengingat penyakit yang diderita orang lain. Mengingat kemiskinan yang diderita orang lain. Bisa saja itu terjadi pada kita. Bisa nggak? Hari ini si fulan sebagai orang paling terkaya. Tetapi semenit ke depan dia menjadi orang yang paling melarat. Bisa nggak? Sangat kuasa di sisi Allah. Maka hati-hati pada. Makanya kita kalau melihat orang yang kena musibah, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alladzi afani mimma ibtalahu Allah bihi. Lihat orang tabrakan. Saya kemarin berapa kali? 2 kali dari mana itu? Di Jogja 2 kali melihat orang tabrakan. Bahkan di hampir berdekatan. Ucapkan alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahu Allah. Wa faddalani 'ala katsirin min khalaqat tafdila. Kemudian yang keenam adalah mensucikan kalbu. Ya, dari penyakit-penyakit kalbu. Salah satu penyakit kalbu al-kibr, kesombongan, al-ujub, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, ar-riya, memperlihatkan amal. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, meyakini baik-baik bahwa sifat tawadhu adalah akhlaqul anbiya. At-tawadhu, berkata As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, at-tawadhu min akhlaqil anbiya was-salihin. Tawadhu adalah karakteristik akhlaknya para nabi dan orang-orang saleh. Orang saleh pasti tawadhu. Orang saleh kalau dikatakan saleh pasti tawadhu. Para nabi pasti tawadhu. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sepertinya tidak perlu ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat manusia? Mohon dijelaskan derajat tersebut secara nyata yang bisa dilihat maupun dirasakan. Macam-macam yang dirasakan, yaitu orang segan terhadap orang lain. Orang diletakkan di depan. Orang lain tidak mau si fulan di belakang. Nah, itu diangkat derajatnya. Itu maksudnya. Atau diberikan harta, tahta, atau wanita. Itu diangkat derajatnya. Atau seperti yang disebutkan tadi, diangkat derajatnya, dicintai oleh orang lain. Orang lain tidak suka dia di belakang. Orang lain tidak suka dia tidak terlihat. Dia sendiri tidak mau terlihat. Nah, itu yang dimaksud dengan diangkat derajatnya oleh Allah. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang punya tabiat takabbur? Jawabannya adalah menasihati. Karena ad-dinun nasihah, agama tegak dengan nasihat. Nasihati kalau memang dia menyombongkan diri.
Kemudian yang kedua, jangan bergaul dengan orang yang suka menyombongkan diri, karena akan ikut nanti. Suka menyombongkan diri. Kita ini Pak, subhanallah. Saya pernah dulu awal-awal mobil Arfat keluar di Indonesia. Saya biasanya kajian di Banjarmasin pakai sendal jepit. Habis itu Ustaz ikut saya. Di Banjarmasin cerita, naik apa Pak? Ini. Wah, subhanallah. Itu naik, itu padahal cuma numpang dong. Itu sudah seperti apa? Ya, ceritanya kita habis kajian mau ke rumah makan. Itu keluar dari mobil tuh, masuk ke dalam rumah makan tuh gimana gitu rasanya. Padahal numpang dong. Subhanallah. Jadi jauhi bergaul dengan orang yang suka takabur. Takabur itu menyombongkan diri, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Setiap yang meremehkan orang lain itu berarti ada sifat kesombongan dalam diri. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita dalam beribadah agar tidak pamer dan tetap konsisten dalam ibadah? Sembunyikan ibadahnya yang bisa disembunyikan. Ya, apalagi kita di zaman media sosial. Masuk Raudhah, masuk Masjidil Haram, ngerjakan umrah, wukuf di Arafah, live TikTok. Ya. Live TikTok. Challenge coba diri sendiri. Challenge. Kasih tantangan terhadap diri sendiri. Saya umrah atau saya beramal saleh tanpa status, tanpa foto, tanpa video. Nah. Seorang. Bisa. Tanpa status, tanpa video. Ya. Ramadan kemarin misalnya, di hari kedua, alhamdulillah, menyelesaikan surat Al-Baqarah di hari kedua. Nampak. Saat ini kan bentuk rasa syukur, nggak usah, nggak perlu status. Hati lemah. Makanya Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku selalu taat kepada. Ya, jadi kalau ditanya sikap agar tidak pamer, maka sembunyikan. Sedekah misalkan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kalian perlihatkan sedekah, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau seandainya kalian sembunyikan dan berikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi hati kita agar tidak sombong. Dan kemudian bagaimana cara konsisten? Maksudnya istiqamah. Istiqamah adalah perintah Allah yang paling berat di dalam Al-Quran. Fastaqim kama umirt wala tadghaw. Innahu bima ta'malun basir. Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau melenceng, menyimpang. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Cara agar istiqamah, yakini bahwa Allah yang Maha melihat. Yakini bahwa amal sekecil apapun pasti tercatat di sisi Allah. Diketahui oleh Allah. Makanya Allah menyinggung akan itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu artinya apa? Saya sering mengatakan ihsan itu dedikasi di atas kewajiban. Itu ihsan. Amalnya sempurna, amalnya dia usahakan maksimal. Dedikasi di atas kewajiban. Ingat baik-baik, tidak ada yang melihat dari manusia, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang memuji, maka itu semua tercatat di sisi Allah. Saat itu dia istiqamah. Yakini baik-baik. Ya, yakini baik. Wallahu a'lam.
Tawadhu manajemen diri, keluarga, masyarakat, bangsa. Quran surah Al-Fatih sifat umat Nabi Muhammad SAW keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesama. Bagaimana dengan sikap amar ma'ruf dan nahi munkar? Sombong dilawan dengan sombong. Jawabannya, amar ma'ruf nahi munkar adalah syariat Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup dengan kekuasaannya, dengan lisannya, dengan nasihat, amar ma'ruf, wejangan, tausiah. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hatinya, membenci kemungkaran, membenci tarku ma'ruf, membenci meninggalkan yang ma'ruf, membenci amrun an munkar, membenci perintah terhadap kemungkaran, benci dengan qalbi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kalian adalah manusia yang paling baik dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Kapan kebaikan itu menghinggapi kaum muslimin? Ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang munkar. Dan sistem amar ma'ruf nahi munkar tidak menyelisih sistem tawadhu. Ya. Sistem amar ma'ruf nahi munkar tidak menyelisih sistem tawadhu. Bahkan Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lu'ina Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alna bisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Isa, Nabi Daud alaihissalam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan tidak ada di antara mereka yang mencegah akan kemaksiatan tersebut. Dan ini tidak bertentangan dengan tawadhu. Lalu bagaimana kalau seandainya orang sombong dilawan dengan kesombongan? Maka jawabannya ayat Al-Quran, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ganjaran keburukan, boleh berbuat keburukan kepada orang lain. Tetapi faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tapi kalau memaafkan dan berdamai, maka lebih besar pahalanya di sisi Allah. Tapi biasanya dikhawatirkan orang yang membalas keburukan dengan keburukan itu biasanya ada kezaliman dari pembalasan. Jadi misalnya begini, kezalimannya sampai sini, dia balas sampai sini. Dia malah berbuat zalim. Paham ya? Tetapi tidak benar menyombongkan diri karena orang menyombongkan diri, enggak. Karena sikap sombong tidak boleh dilakukan, dicela oleh syariat. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang di dalam kalbunya ada seberat biji zarrah dari kesombongan. Ya, tidak boleh kesombongan dibahas dengan sombong. Karena kesombongan adalah sebuah dosa, sebuah maksiat, nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Mengungkapkan kebenaran. Apa contohnya? Contohnya begini. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya daripada sahabat terdesak. Kemudian bersembunyi di gunung Uhud di atas. Kemudian Abu Sufyan memimpin setelah matinya Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi orang Quraisy itu pemimpinnya Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Kemudian mati dia di peperangan Badar. Kemudian digantikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, Al-harbu bainana wa bainahum sijab, bainana wa bainakum sijab. Peperangan antara kita dengan kalian sijab. Artinya kadang kita kalah, kadang kita menang. Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Hari ini kalian kita menang. Kemudian kata Nabi Muhammad, diam. Enggak ada yang jawab. Karena itu urusan dunia. Kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Urusan dunia. Tapi ketika berhubungan dengan akidah,
Lihat, kata Abu Sufyan waktu itu masih musyrik, U'lu Hubal. U'lu Hubal itu artinya maha tinggi Hubal. Lana al-Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki berhala Uzza dan kalian tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Karena sudah berkaitan dengan akidah, maka dijawab. Kata Rasulullah SAW, ruddu, jawab perkataannya. Kalau urusan menang, kalah itu urusan dunia, biasalah. Tapi kalau sudah urusan akidah, jawab. Umar bin Khattab yang menjawab itu. Kata Umar bin Khattab, kalau saya Rasul yang jawab atau Umar bin Khattab, antara dua itu. Allahu maulana la maula lakum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong kamu. Kalian tidak memiliki penolong. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang meninggal di antara kalian, di antara kami di dalam surga. Di Uhud kan 70 sahabat Nabi yang meninggal. Dan yang meninggal dari kalian di dalam neraka. Nah, boleh membalas begitu. Bukan membalas dengan kesombongan, tetapi membalas dengan hakikat yang benar, terutama yang berkaitan dengan akidah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Akhirnya bisa kembali kajian di Masjid At-Thayyibah setelah berapa tahun ya? 1,5 tahun mungkin. Semarang, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kajian-kajian Islam ilmiah di Masjid At-Thayyibah Semarang, Jawa Tengah. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum